Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat-sangat mengejutkan datang dari Bung Farah Tabas, yang dimana dia membongkar ataupun membuka isi percakapan ataupun obrolan dia dengan Pak Jokowi ketika berkunjung ke Solo 2 hari lalu bersama Andi Aswan dan juga Bung Budius Piliang. Dan ada hal yang sensitif yang disampaikan Farah Tabas mengenai restoratif justice yang kemungkinan besar juga akan terbuka bagi tersangka lainnya. Apakah itu Rismon? Apakah itu Diva? Apakah itu Roy Suryo? Tapi ada satu informasi yang sangat sensitif yang disampaikan Farah Tabas, bahwa di antara tersangka ini ada yang minta restoratif justice, tapi harus diberikan uang. Waduh. Sudah mencekik itukah kehidupan mereka, teman-teman? Waduh, ini makin menarik saja ini. Nah, selain itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana Ahmad Khozinuddin ngamuk-ngamuk, marah-marah di hadapan Farah Tabas dan juga Bung Andi Aswan karena dia tidak terima klien-kliennya ini dianggap mau damai dengan Pak Jokowi. Dan lagi ada Bung Damai Hari Lubis yang memberikan kuliah hukum kepada Ahmad Khozinuddin karena dianggap kurang cerdas kali ya. Sampai-sampai Khozinuddin pucat dan murung, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tidak perlu. Dan hari ini saya mendapat informasi tadi ada konferensi pers bahwa 3 ini tidak mungkin RJ, yang lain masih dimungkinkan. Itu adalah bagian dari tindak lanjut strategi pecah belah Ibu Jokowi untuk memisahkan antara RRT dengan RRK. RRT itu Rismon, Roy, Tiva, RRK itu Rustam, Rizal, dan Kurnia. Berarti dari Anda ada pecah belah. Kalau RRT saja menjadi lemah, saya pastikan RRK maupun RRT tetap teguh berjuang untuk membongkar kasus ini sampai ke kekuatan hukum. Ada bukti apa, Bang? Bukti apa, Bang? Kami punya bukti komunikasi bahwa kelompok ini makin pecah. Ada satu orang tersangka perempuan mau RT asal dibayar uang. Satu. Mau RT atau sebut namanya. Itu bukti. Kita akan bahas saja pemirsa. Sebut namanya. Jangan fitnah. Ada beberapa orang mau RT, Pak, tapi mau minta uang. Laki-laki di klaster 2 R ada. Kemudian Anda perempuan. yakin itu, Bang? Ada, yakin. Ada buktinya? Ada. Pak Jokowi nanya sama saya, Farhad, kira-kira siapa yang mau di restoratif justice? Nah, katanya Dokter T mau, katanya. Ini ceritanya ya. Dokter Terus T. Dokter T maksudnya dokter ya, Tiva? saya nggak sebut namanya lah gitu. Nanti nggak bisa tidur. Kemudian nanti ribut lagi, mereka dikira adu domba. Kemudian kalau saya bilang kalau mau di restoratif justice yaitu Dokter R. Rismon lah gitu. Kenapa Rismon di RY gitu? Karena Rismon ini banyak sekali kesalahannya. Sebentar, itu kemauan Pak Jokowi? Enggak, saya kan ditanya. Oh, Abang yang jawab? Kalau saya lebih setuju Rismon di restoran RJ. Okay. Kenapa? Karena Rismon ini banyak kesalahannya lah. Dikit lagi tersangka dalam kasus menyangkut pemalsuan, penipuan, dan terkait dengan kampusnya dia. Itu sudah ditemukan. Tinggal nunggu waktunya aja. Kenapa kamu kasihan ya? Bagi saya, ini saya kuliahin dikit, restoratif justice itu juga suatu proses, ada penghukuman, walaupun pemulihan. Jadi sebenarnya kalau mereka tidak memanfaatkan dan meniru Egy, mereka rugi sendiri. Kalau pengacara enak aja, besok mati saya katakan, kalau ini kasus selesai, Bang Andi Aswan nggak masuk TV lagi, kalian nggak masuk TV lagi dalam perkara ini. Okay. Tapi apakah kita ingin bangsa negeri ini seperti ini? Nah, kemudian Pak ajudannya Pak Jokowi mengatakan, Pak Presiden, kalau cuma satu orang itu nggak bisa, harus dimaafkan semua. Nah, sehingga para relawan dan keluarganya Pak Jokowi berpikir, kalau ini perkara henti semua, besok-besok orang ngejek lagi. Kapan dia bisa melihatkan atau forum yang mana mereka bisa menampakkan menunjukkan ijazah ini? Oke, terus respon Pak Jokowi seperti apa, Bang? Ya, saya katakan ada beberapa orang mau RT, Pak, tapi mau minta uang. Laki-laki di klaster 2 R. Ada. Minta uang. Kemudian Anda perempuan. yakin itu, Bang? Ada, yakin. Ada buktinya? Ada rekaman pembicaraan semua lengkap. Oke. Bahkan Pak Jokowi bilang, loh, kan yang tersangka bukan saya. Iya dong. Nah, kemudian saya bercerita, ketika saya mengalami kasus begini dan damai, ujung-ujungnya uang. Dalam Islam pun kalau ada kisos meninggal,
meninggal nyawa dibalas nyawa, kalau damai pasti pembayaran diat, selesai. Nah inilah kenapa ada KUHP, ada restoratif justice. Makanya kok pengacara-pengacara di sebelah menganggap restoratif justice ini mereka kalah. Menurut saya kalau memang benar itu mereka menang, selesai cepat, nggak perlu lama-lama. Pastikan tidak ada penjara dalam restoratif justice. Oke. Bahwa proses RJ itu, ya, ini bukan strategi EGI ataupun damai, strategi damai dan EGI gitu. Tapi itu memang sudah Farhad Abbas dan kawan-kawan siapkan. Kami seperti menyiapkan kolam, ya, yang dimana itu akan kelihatan ikannya. Karena kita menyadari yang datang itu bukan orang baik tapi penjahat. Penjahat yang kesakitan. Makanya saya bilang saya senang Egy Sujana itu sakit. Kalau dia sehat dia menyakiti orang. Nah, tapi saya bersyukur. Kenapa? Awalnya saya komplain sama teman-teman yang membawa Egy Sujana ke sana. Setelah saya berpikir, saya renungkan kembali kehadiran Egy Sujana dan Damai itu menyatakan bahwa mereka udah kalah sebelum bertanding. Interupsi mereka buat Farhad. ini tunggu kan tadi mau tahu siapa yang Interupsi buat Farhad. Pertanyaan sekaligus. Memangnya Farhad yang Dua pengacara ini lagi yang tampil. Dua pengacara ini loh yang kemarin dikomplain sama pengacara teroris, pengacara Tifa Roy Rismond dikomplain juga sama Refli Harun karena dia selalu ngomong atas nama Roy Suryo CS dan lain sebagainya. Kompak sekali dua orang ini loh. menyediakan RJ? Oke. Ya inilah kalian Baik. cara berdebatnya ini tidak seperti dia hanya bicara makna denotasi bukan konotasi. Yang menyediakan RJ itu undang-undang, bukan Farhad Abbas. Kan ini Dan kan- itu sebenarnya mengkonfirmasi bahwa ya RJ ini adalah berasal dari kontestasi Sebelum dari Solo. kalian dari Karena pengacara- Farhad mewakili kepentingan Solo. Jadi benar Baik, sebentar, bahwa Pak. Baik, Oh, tidak. strategi kita beri pecah kesempatan belah ke Bang dan Farhad. adu domba itu sedang telah terus dilakukan oleh kubu Kita beri kesempatan sedikit, Damai Bang. dan Aduh, Egy, Bang, saya punya katanya. dokumentasi Oke. ya, melalui Pak siapa itu dokumentasinya. Udah dari dulu minta damai ke Pak Jokowi, ada. Mulai dari tahun. Tanggal 15 September 2025. Oke, sebentar Bang, Anda juga tadi dikasih betul. tantangan sama Bang Samaji. Betul, Katanya saya mau- jelaskan Dua dulu. nama Oke, tadi. baik. Anda akan jelaskan tapi kita akan 15 September, dulu, Bang. sebutkan Kita aja dua nama. kita Sengaja akan saya jeda dulu. tidak- Terbitnya SP3 yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya itu tidak tunduk pada SOP KUHP baik yang lama maupun yang baru, tidak juga mengikuti KUHP yang lama maupun baru, tapi mengikuti SOP Solo. Kehendak Joko Widodo. SOP Solo Jadi lagi saya ya kan. mau menelanjangi dia tentang pasal yang tidak bisa itu. Jadi asal ngomong aja nih. Sikat Bang DHL. Nanti dia bantah juga, semau dia aja bantahnya. Padahal itu KUHP, dia tidak melakukan pra-peradilan atau judicial review, dia enggak, ya kan? Nah, saya sampaikan bahwa ada dalam teori asas hukum dari zaman bahasanya itu pun bahasa Latin. Belanda. Jadi kalau dia bilang itu udah dulu di KUHP, ya maaf aja pengetahuannya kan, itu bahasanya itu udah ada di HIR tentang Lex Paporeo. Apabila ada perubahan undang-undang, maka hukuman yang teringanlah yang dipakai. Nah sekarang saya katakan dia tadi 160 memang dulu sekian, yang pasal dia tentang aja 160 sekian dulu. Nah sekarang kalau Pak Karni lihat undang-undang yang baru 160 itu bukan 6 tahun tapi 4 tahun. Berhubungan dengan tadi teori tadi sudah terjawab. Yang teringanlah. Kalau masalah penyelidikan tentunya pada tempus itu kan tempo hari. Masa mau dibuka pakai KUHP yang mana? Masa rancangan KUHP yang dia pakai? Masa Perkapolri yang saat ini belum ada? Kan sudah ada undang-undang. Hierarki undang-undang kan kita tahu semua. Senyum dong. Kalau kasih beliau Nudin. memang belum jadi Senyum belum dong. apa? Gimana? Nah, Jangan murung untuk gitu lah. menjelaskan ya DPR RI untuk menjelaskan tentang asas yang saya sampaikan tadi, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Ini Ada di kameramen pasal jangan 361 sorot terus dong. junto 246 KUHP. Jadi kalau dia menentang teori begini cuma pengen mencari masa aja supaya kelihatan benar. Nah, tadi dia klarifikasi tentang pembicaraan dia nggak sepanjang itu. Coba dia sampaikan itu di video. Nggak mungkin saya laporkan. Dia nggak ada. Dia baru sampaikan ini bahwa maksudnya adalah harusnya bahwa dia baru dia bilang gara-gara ini mereka dipanggil hari ini. Padahal kan ada jadwal. Apalagi sudah jadi tersangka. Dia nggak satir. Maka saya nggak laporkan itu kalau dituduh tentang jin iprit. Saya nggak laporkan. Tapi kan saya nggak tahu alasan Bang Egy.
Mungkin bukan salah satunya aja. Saya nggak tahu. Tanya anak-anaknya. Kenapa saya nggak laporkan? Saya lebih kejam kalau nulis, sarkastik. Biasa sama saya majas satir. Nggak ada urusan sama saya. Tapi kawan ini, ya kan, menyampaikan dia runtut ke belakang. Ngurung mulu. Itu pembelaan diri. Mulu. Nah, dia bilang dia tidak salah karena advokat. Advokat itu tidak boleh. Satir boleh, tapi saya juga bisa satir itu nggak bukan satir, nuduh, membuat publik makin benci, makin marah. Nah, untuk dia bilang karena advokat ya, saya akan upaya laporkan kode etik. Oke. Oke, terima kasih ke organisasi tempat dia jadi advokat. Terima kasih. Wow. Bukan lagi kabar angin, tapi memang ada fakta, ya kan? Pembicaraannya kita nggak tahu apa. Tapi isi pembicaraannya, Gak apa-apa, Kupik. kita nggak tahu, ya kan? Tetapi ya tafsir bebas kita sebagai termul, Iya. orang-orang yang termuliakan. Termuliakan. Oh, kalau istilah ada Irjan apa? Kalau termul Terus maju, lanjutkan. Iya. yang berarti positif ya kan? Positif, iya dong. Nah. Terus maju, lanjutkan. Kalau menurut saya, mungkin Rizal Fadila meminta perlindungan, Oke. ya kan, dari PDIP lewat Adiana Pitupulu. Ya. Dasar kenapa minta perlindungan ke PDIP itu yang kita nggak paham, ya kan? Ini kan benang kusut yang sambung menyambung. Itu. Ya istilahnya TST lah kata orang kan, tahu sama tahu dong. Tahu kan. Iya, benar-benar. Jadi kalau masalahnya kan begini, dari pihak PDIP sendiri atau khususnya Adiana Pitupulu kan juga tidak memberikan clearance ke publik. Ya. Oh benar, saya sudah ditemuin oleh salah seorang tersangka di klaster 1, Rizal Fadila. Ya, dia menyampaikan A, B, C, D. Nah itu kan kita tidak mendapatkan penjelasan. Nah, Tapi dengan kode pertemuan itu dengan kode pertemuan itu dan diamnya Adian, itu justru memperkuat hipotesa kita tentang you know lah kan gitu. Aku loh tuh cantik, pintar, iya kan? Banyak arahnya ke sana. Betul, arahnya ke sana. Tapi kita nggak bisa memastikan apakah benar dugaan-dugaan selama ini bahwa ada keterlibatan Partai Merah di belakang kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi. Like and follow. Murni soal hukum, murni soal keinginan dari masyarakat, publik seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo CS, atau ini sebenarnya alat politik saja sih menurut Anda? Ya, kalau dengan kasat mata pun kan terlihat ya, pasti ada irisan politik ya. Karena kasus ijazah yang berlarut-larut ya, sudah 8 bulan lebih bahkan kalau untuk yang Roy Suryo dan kawan-kawan ini pasti terlihat sekali orkestrasi politik, bahwa banyak juga memang orang ikut main dalam genderangnya persoalan tudingan ijazah palsu. Berkali-kali juga kita sampaikan bahwa ini pasti ada irisan juga dengan orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap kekuasaan dan lain sebagainya. Dan Pak Jokowi juga sudah sampaikan kemarin bahwa ada orang besar di balik soal tudingan ijazah palsu ini. Kan kita tahu bahwa dalam kontestasi 2024 pasti tidak lepas dari soal itu. Bahwa banyak orang kecewa Pak Jokowi akhirnya mengalihkan dukungannya kepada Pak Prabowo, dan di situ ada anaknya yang menjadi wakil presiden, tentu bisa membuat orang menjadi kecewa dan sakit hati. Dan upaya-upaya apapun untuk mendowngrade, mendegradasi popularitas, elektabilitas Pak Jokowi ataupun Mas Gibran dan lain sebagainya pasti dilakukan, yang itu ujung-ujungnya pasti kepentingan politik kekuasaan. Dan kalau memang itu dibantah boleh juga, tapi bahwa kita juga berpikir ke arah sana kan juga sah-sah saja ya. Apalagi dari kubunya Roy Suryo dan kawan-kawan itu terlihat memang itu berupaya untuk mempertahankan energi yang panjang ini agar punya banyak waktu juga untuk menggerus popularitas dan lain sebagainya Pak Jokowi, nama baik Pak Jokowi dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini sudah on the track ya dari segi hukum dan lain sebagainya. Mudah-mudahan memang jiwa besar juga Roy Suryo dan kawan-kawan ketika nanti memang dalam proses peradilan sudah ditentukan siapa yang bersalah dan hukumannya seperti apa. Jangan juga akhirnya memperpanjang narasi-narasi lain yang menurut saya itu tidak menguntungkan bagi publik sendiri gitu loh. Bang Jamin, jika Mas Mardi menyebutkan ya sebenarnya Tapi Anda merasa tersindir. Tolong duduk dulu. Apa ini? Dan Herlubis yang juga. Tolong duduk dulu. Tapi dengan cerita tadi Anda merasa tersindir nggak, Bang Damai?
tidak tersindir. Ya, udah. Mereka planning blunder. Iya. Planning blunder tuh, Mas Roy. Planning tadi. blunder yang tadi mau rencana dilaporin yang diumumkan. Kan ditanyakan apakah tidak takut. Saya jawab, itu planning blunder. Iya, nggak apa-apa. Ada siasat lagi nggak kira-kira? Oh, banyak. Bikin Makanya menambah nggak apa-apa. korban lain. Makanya. Ini korban-korban Anda menciumnya ke arah mana korban-korban? Korban laporan dari saya tidak ada hubungan sama ijazah palsu lagi. iya. Selesai. Dulu aja tidak menurut Tidak Bang Egy. blunder. Apalagi sekarang. Yang ada tadi ada dua dilaporkan jalan. oleh Bang Egy. Ya. Ngapain lagi? Yang jelas Urusin gini, itu. Mas Tifal. Ya kan? Ya? Ah. Jadi artinya biarkan masyarakat kemudian bisa mencermati, mendapatkan inspirasi dari cerita rakyat ini. Jadi dua-duanya megang ini ya. Iya, Luar biasa. Ini Tiba-tiba dua-duanya berlakon. iya. Yang Itu satu pegang membuat masalah baru. Tapi lama bagi saya. Ya. Sudah lama saya ngalah. Emang sengaja diulur-ulur makanya dibikin sepanjang ini ceritanya, Mas Roy? Enggak lah, Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan seru banget ya, debat panas antara Farhad Abbas dengan Ahmad Khosynuddin versus Abdul Ghaffur versus Andi Azwan mengenai restoratif justice yang kemungkinan besar akan diberikan kepada salah satu tersangka dari kasus ijazah Pak Jokowi. Dan tadi sangat-sangat mengejutkan, mengagetkan ketika Farhad Abbas mengatakan bahwa salah satu tersangka dari klaster kedua ini ada yang minta restoratif justice tapi minta uang juga. Waduh. Pak Jokowi kaget ya kan? Kan yang tersangka bukan saya. Kok saya yang dimintain duit katanya. Iya juga sih. Yang tersangka kan bukan Pak Jokowi. Kok dia mau restoratif justice tapi dia minta duit gitu ya kan. Kemarin nuduh-nuduh Egy Sujana dapat duit, Egy Sujana dapat koper, satu koper duit. Kok sekarang mereka ikut-ikutan minta duit? Apa ini? Apakah ini maksud dari menjilat ludah sendiri teman-teman? Dan tadi Farhad Abbas sempat kasihan juga sama Rismon ya. Katanya Rismon kasih SP 3 aja, restoratif justice saja, karena nanti diduga akan jadi tersangka juga dalam kasus pemalsuan dokumen. Waduh. Apakah ini terkait dengan ijazah Jepangnya teman-teman? Waduh. Apakah ada yang akan melaporkan Rismon ke Polda Metro Jaya mengenai ijazahnya ini teman-teman? Karena kan ya sudah banyak gitu kan yang membongkar soal ijazah Rismon, soal disertasi dia, soal jurnal-jurnal dia, apalagi Roni Teguh ya kan, siapa Joshua Sinambela. Karena kan kemarin mereka ini sempat bertanya ke kampus Yamaguchi dan jawabannya juga sangat mengejutkan. Waduh. Ini semakin menarik saja ini, saling lapor gitu ya kan. Egy Sujana laporin Roy Suryo, laporin Khosynuddin, DHL laporin Khosynuddin. Kemarin Khosynuddin dan juga Roy Suryo rencananya akan melaporkan Eli Danetti, akan melaporkan Egy Sujana. Wah, ini makin berantem orang-orang ini loh. Makin ribut mereka ini. Di antara sesama pembenci semakin ribut, semakin chaos teman-teman. Dan tadi ketika di ILC, Khosynuddin murung terus, pucat terus, diceramain, diberi pelajaran kuliah hukum sama Bang Dami Harilubis. Waduh, kasihan banget orang ini kan. Asli teman-teman. Ketemu lagi sama siapa? Sama Bang Semar, murung lagi, pucat lagi. Jadi ya apakah memang orang ini tidak punya isi di dalam otaknya gitu ya kan? Makanya taunya cuma orasi-orasi gitu ya. Aduh, sok-sok aktivis. Aduh. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.